Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli afatu ya'lim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita dari kelas Knowledge Based System bakal melakukan diskusi mengenai expert system. Nah, jadi di dalam diskusi ini kita akan membahas hanya pembahasan sederhana saja gitu, entah itu penjelasan definisi maupun studi kasus. Baik, jadi berikut merupakan diskusi dari kami. Hai, nama aku Stefani Tarigan. Kali ini kita akan membahas mengenai expert system atau sistem pakar. Yang pertama, kita akan membahas mengenai definisi fundamental dari expert system itu sendiri. Yang kedua, kita akan membahas mengenai komponen-komponen utama dari sistem expert. Yang ketiga, kita akan membahas deskripsi algoritma yang digunakan dalam expert system. Yang keempat, kita akan membahas kelebihan dan kekurangan dari expert system. Dan yang terakhir, kita akan membahas mengenai penerapan expert system dalam dunia nyata. Yang pertama, kita akan membahas mengenai definisi fundamental expert system. Expert system atau sistem pakar adalah sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer, agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang dilakukan oleh para ahli. Dan sistem pakar yang baik dirancang agar dapat menyelesaikan masalah tertentu dengan meniru kerja dari para ahli. Expert system atau sistem pakar merupakan paket perangkat lunak atau paket program komputer yang ditujukan sebagai penyedia nasihat atau sarana bantu dalam memecahkan masalah di bidang-bidang spesialisasi tertentu. Yang kedua, kita akan membahas mengenai komponen-komponen utama mengenai expert system. Pada expert system terdapat 4 komponen utama. Yang pertama, knowledge base, yang kedua, inference engine, yang ketiga, database, dan keempat, user interface. Yang pertama, kita akan membahas mengenai knowledge base atau basis pengetahuan. Basis pengetahuan merupakan inti dari suatu sistem pakar, yaitu berupa representasi pengetahuan dari pakar itu sendiri. Basis pengetahuan tersusun atas fakta dan kaidah. Fakta adalah informasi tentang objek, peristiwa, dan situasi. Kaidah adalah cara untuk membangkitkan suatu fakta dari fakta yang sudah diketahui sebelumnya. Yang kedua, inference engine atau mesin inferensi. Mesin inferensi bekerja sebagai otak dari sistem pakar. Mesin inferensi berfungsi untuk memandu proses penalaran terhadap suatu kondisi berdasarkan pada basis pengetahuan yang tersedia. Di dalam mesin inferensi terjadi proses untuk memanipulasi, mengarahkan kaidah model, fakta yang disimpan dalam basis pengetahuan dalam rangka mencapai solusi atau kesimpulan. Dalam prosesnya, mesin inferensi menggunakan strategi penalaran dan strategi pengendalian. Yang ketiga, ada database atau basis data. Database atau basis data terdiri atas semua fakta yang diperlukan, di mana fakta-fakta ini digunakan untuk memenuhi kondisi dari kaidah-kaidah dalam sistem. Basis data menyimpan semua fakta, baik fakta awal pada saat sistem mulai beroperasi maupun fakta-fakta yang diperoleh pada saat proses penarikan kesimpulan sedang berlangsung. Basis data digunakan untuk menyimpan data hasil observasi dan data lain yang dibutuhkan selama pemrosesan data. Yang keempat, user interface. Fasilitas ini digunakan sebagai perantara komunikasi antara pengguna dengan sistem. Pembahasan ketiga yaitu deskripsi algoritma expert system. Pengetahuan dalam expert system direpresentasikan dalam bentuk if-then atau dalam bentuk production rules. Terdapat 2 algoritma yang digunakan dalam expert system. Yang pertama, forward chaining, yaitu pencocokan fakta atau pernyataan dimulai dari bagian sebelah kiri, atau if dulu. Dengan kata lain, penalaran dimulai dari fakta terlebih dahulu untuk menguji kebenaran hipotesis. Yang kedua, backward chaining, yaitu pencocokan fakta atau pernyataan dimulai dari bagian kanan, atau then dulu. Dengan kata lain, penalaran dimulai dari hipotesis terlebih dahulu, dan untuk menguji kebenaran hipotesis tersebut, dicari fakta-fakta yang ada dalam basis pengetahuan atau knowledge base. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari sistem expert. Adapun kelebihan dari sistem expert yang pertama,
memungkinkan orang awam untuk melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh para ahli. Yang kedua, bisa melakukan proses secara berulang-ulang secara otomatis. Yang ketiga, menyimpan pengetahuan dan keahlian dari para ahli. Yang keempat, meningkatkan output dan produktivitas serta kualitas. Yang kelima, mampu mengambil dan melestarikan keahlian dari para ahli. Yang keenam, mampu beroperasi dalam lingkungan yang berbahaya. Yang ketujuh, memiliki kemampuan untuk mengakses pengetahuan. Yang kedelapan, memiliki reliabilitas. Dan yang terakhir, meningkatkan kapabilitas sistem komputer. Adapun kelemahan dari sistem expert, yang pertama, biaya yang diperlukan untuk membuat dan memeliharanya sangat mahal. Yang kedua, sulit dikembangkan. Hal ini erat kaitannya dengan ketersediaan pakar dalam bidang-bidangnya. Dan yang terakhir, sistem pakar tidak 100% bernilai benar. Yang terakhir, kita akan membahas mengenai peluang dan penerapan expert system pada dunia nyata. Yang pertama, penerapan expert system pada bidang medikal. Pada bidang kedokteran, sistem pakar digunakan untuk mendiagnosis penyakit sesuai dengan gejala. Dan berdasarkan itu, grider dapat memberikan solusi dalam menyembuhkan penyakit tersebut. Dalam bidang ini dilakukan analisis berdasarkan jenis penyakit menggunakan algoritma program yang sudah dikembangkan oleh tim dan ahli dalam mengatasi penyakit seseorang. Yang kedua, penerapan expert system dalam bidang manajerial. Pada bidang manajerial, sistem pakar melakukan analisis, sintesa, dan integrasi untuk membangun perusahaan dengan analisis pada expert system. Yang ketiga, penerapan expert system pada bidang psikologis. Pada bidang psikologis digunakan sistem pakar sebagai salah satunya untuk menganalisis gangguan pada pertumbuhan anak. Analisis yang dilakukan menggunakan certainty factor untuk mengetahui gangguan yang terjadi pada pertumbuhan anak. Yang keempat, penerapan expert system pada bidang ekonomi. Sistem pakar sangat berguna di bidang ekonomi, terutama dalam hal pengambilan keputusan untuk memulai suatu investasi usaha. Apalagi pada saat sekarang orang awam banyak yang kurang memahami pasar modal sehingga mereka cenderung menggunakan intuisi daripada analisa dalam berinvestasi. Yang kelima, penerapan expert system di bidang sosial budaya. Sistem pakar sangat erat kaitannya dengan sosial budaya. Bidang sosial yang sangat berkaitan dengan sistem pakar adalah psikologi, karena ilmu psikologi bisa memanfaatkan sistem pakar untuk memberikan solusi dari beberapa sifat yang dimiliki oleh seseorang tanpa menggunakan psikolog. Hal tersebut sangat membantu karena estimasi waktu untuk pemikiran solusi bagi seseorang bisa dilakukan sesingkat mungkin. Yang terakhir adalah penerapan expert system pada bidang pertahanan dan keamanan. Bentuk implementasi sistem pakar pada bidang ini antara lain adalah radar. Fungsi radar secara umum ialah mendeteksi keberadaan benda di lingkungan di mana radar tersebut berada. Jarak jangkauan radar bermacam-macam. Semakin berkembangnya teknologi, kemampuan radar semakin canggih. Radar saat ini dapat mendeteksi keberadaan awak yang tidak dikenal dan menampilkan informasi yang mendukung tentang keberadaan benda yang ditangkap dari radar tersebut. Selanjutnya, mari kita simak diskusi dari beberapa contoh aplikasi terapannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Al-Farisi. Di sini saya akan mencoba sedikit menjelaskan tentang sistem pakar. Jadi, sistem pakar ini adalah suatu program komputer yang memiliki atau mengandung pengetahuan dari satu atau lebih pakar dalam bidang tertentu gitu. Yang dimaksud pakar di sini itu yaitu adalah orang yang mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang tidak bisa dipecahkan oleh orang biasa gitu, oleh orang awam, seperti dokter atau psikolog. Sistem pakar ini sendiri mulai dikembangkan pada tahun 1960-an dan mulai diterapkan secara komersil pada tahun 1980-an. Umumnya sistem pakar ini berbentuk suatu program yang berisikan aturan-aturan untuk menganalisis informasi yang nantinya itu diinputkan oleh user gitu atau oleh pengguna untuk mendapatkan suatu solusi atau kesimpulan. Tujuan dari diciptakannya sistem pakar ini sendiri yaitu
untuk memindahkan atau untuk menyimpan pengetahuan dari pakar ke dalam suatu program komputer, sehingga kemampuan tersebut atau pengetahuan tersebut nantinya itu bisa digunakan oleh orang lain gitu, selain pakar. Sistem pakar ini sendiri mempunyai kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya mungkin sistem pakar ini mampu menyimpan kemampuan dari pakar, terus eh, memungkinkan orang awam untuk melakukan pekerjaan ahli, dan juga mampu melakukan proses secara berulang-ulang secara otomatis gitu. Untuk kekurangannya sendiri, sistem pakar ini relatif mahal untuk dibuat dan dipelihara. Terus untuk pengembangannya juga lebih sulit dari perangkat lunak konvensional, dan juga membutuhkan waktu yang lama gitu untuk membuatnya. Untuk metodenya sendiri dalam sistem pakar ini ada dua. Yang pertama ada forward chaining, yang kedua ada backward chaining. Forward chaining ini adalah metode pencarian yang dimulai dari data-data atau dari fakta-fakta yang ada untuk mendapatkan kesimpulan gitu atau mendapatkan hasil. Sementara backward chaining adalah metode yang digunakan metode pencarian yang dimulai dari kesimpulan gitu, atau kebalikan dari forward chaining. Nah, baik, seperti yang telah disampaikan oleh rekan saya, jadi bahwa sistem pakar ini menuangkan segala pengetahuan si pakar ke dalam komputer, sehingga dapat menyelesaikan suatu masalah. Nah, di sini saya mengambil beberapa contoh sistem pakar yang diterapkan di beberapa bidang. Contohnya di sini ada bidang kesehatan dan bidang otomotif. Nah, pada bidang otomotif ini itu sistem pakar untuk diagnos kerusakan motor. Lalu pada bidang kesehatan ini sistem pakar untuk diagnosa penyakit ginjal. Nah, penerapan sistem pakar ini tentunya memiliki manfaat seperti menghemat waktu. Maksudnya adalah misalnya si pengguna ini ingin konsultasi, jadi pengguna ini tidak perlu pergi ke rumah sakit untuk memeriksa ginjal yang dialaminya. Sistem pakar ini dapat akses di mana saja dan kapan saja gitu, fleksibel. Lalu jika menggunakan sistem pakar ini juga seolah-olah kita itu sedang berhadapan, berkonsultasi langsung dengan pakar. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Apakah untuk penyampaian materi dari Aji dan Alif udah cukup selesai? Cukup. Dari saya cukup. Udah cukup ya. Nah, sekarang saya buka untuk sesi pertanyaan. Dimulai dari satu pertanyaan dulu ya. Silakan kepada teman-teman yang mau bertanya. Sekarang saya mau bertanya, tapi tenang saja, pertanyaannya general kok mengenai pendapat. Menurut kelompok 1 nih ya, apa ya, machine learning ya di masa depan itu seperti apa? Apakah nanti dokter-dokter sudah tidak akan bekerja lagi secara langsung gitu menghadapi pasien. Jadi dokter hanya berfokus dalam research untuk menambah knowledge base, untuk menambah apa ya, data-data yang ada di knowledge base yang ada pada sistem expert. Ya, jadi ya itu pertanyaannya tadi, menurut kelompok 1 bagaimana nasib expert system nantinya, dan dokter juga ya, dan nasib dokter. Terima kasih. Diserahkan kembali kepada moderator. Oke, Muhammad Rifki, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi saya simpulkan lagi ya pertanyaannya. Jadi bagaimana nasib dokter kedepannya gitu, di mana expert system dan machine learning mungkin sudah semakin banyak digunakan, itu kurang lebihnya. Baik, saya akan menanggapi dari Muhammad Rifki. Ini pendapat saya ya, menurut mungkin ini prediksi ya,
Nanti ke depannya makin sana itu 90% lah mungkin dokter tidak akan menghadapi pasien, jadi melalui sistem gitu. Karena dokter itu paling dia hanya mengikutkan segala pengetahuannya gitu, memperbarui segala knowledge base-nya. Kemungkinan kecil sih untuk berhadapan dengan pasien secara langsung. Pasti ada sih untuk berhadapan secara langsung. Oke, oke. Mungkin dari Rifki ada yang mau ditanggapi kembali. Kalau menurut saudara Ali itu bagaimana? Saudara Ali, maksud saya, apakah sama pendapatnya dengan Aji? Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain gitu, ada yang mau ikut menanggapi? Oke, saya kira cukup ya. Mungkin pendapat dari kelompok satu sudah, kelompok satu saja sudah cukup ya, karena memang ini prediksi gitu, gak apa ya, gak ada manusia yang bisa tahu lah masa depan. Jadi ya, yang dikatakan oleh Aji dan Alif sebenarnya sama sih, sama pendapat saya gitu. Kalau nanti dokter mungkin nggak akan terlalu banyak berinteraksi dengan pasiennya secara langsung, mungkin lewat suatu user interface atau bahkan dilakukan 100% dengan komputer. Bahkan Oh iya, sebelumnya ini punten motong ya. On cam dong. Oh. Sip. Maaf ya. Terkadang suka lupa gitu ya. Jadi ya begitu. Terima kasih ya buat pendapat dari kelompok satu, sangat bermanfaat bagi saya. Sekarang dikembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih atas waktunya. Oke, makasih kepada moderator yang udah berkontribusi, bertanya ke kelompok satu. Nah, untuk waktu kelompok satu di sini tinggal 1 menit lagi gitu. Apakah akan ada closing statement atau dicukupkan saja? Mungkin cukup ya. Oke, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim, untuk kelompok 1 udah selesai ya. Nah, sekarang kita lanjutkan gitu ke pemaparan materi dari kelompok 2. Silakan kepada kelompok 2 untuk bersiap-siap. Nah, saya absen dulu ya. Sapa satu-satu kelompok 2. Yang pertama itu ada Nandi. Halo Nandi, udah ready? Halo NF. Oke, bisa on cam dong? Good. Selanjutnya Rifki udah on cam dari tadi ya. Fajar udah on cam, sip. Udah ready semuanya. Baik, waktu dan tempat dan room juga saya persilahkan kepada kelompok 2. Oke. Baik, di sini saya akan terima kasih sebelumnya kepada moderator yang sudah mempersilahkan kelompok kami untuk berbicara. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu contoh expert system yang kami temukan di langit, itu hasil skripsi seseorang dari GitHub ya, tentang sistem pakar THT. Di sistem pakar THT ini berfungsi untuk mendiagnosa penyakit THT. Tampilannya seperti yang terlihat di layar ya. Kita mulai lakukan simulasi konsultasi. Nanti di sini akan diminta memasukkan nama pasien, kemudian umur pasien, dan gejala-gejala yang diderita oleh pasien. Di sini dapat memilih secara kategori ya, ada yang telinga, hidung, tenggorokan, kepala, mata, rongga mulut, bagian dalam tubuh, seperti yang terlihat. Nah, di sini saya mencoba memilih beberapa gejala.
saya pilih ya gejala-gejala yang diderita oleh pasien. Sebagai contoh, ini ada 62 gejala ya. Kemudian setelah diklik diagnosa, hasil konsultasi. Nah, jadi sistem akan menyamakan gejala-gejala dengan penyakit yang ada dalam penyakit THT ya. Ini ada beberapa, ada 8 nama penyakit. Ini kemungkinan dari gejala-gejala yang diderita penyakit yang gejalanya diderita oleh pasien. Jadi dalam expert system ini tidak langsung memvonis penyakit apa gitu, namun menampilkan kemungkinan terdapat mengalami penyakit sesuai dengan gejala yang diberikan. Seperti ini. Kelebihannya mungkin tadi ya, gejala dan sudah terdapat gejala dan berbagai penyakitnya dan nilai kemungkinannya. Kekurangannya dalam sistem ini yaitu yang pertama, tidak ada sumber gitu. Sumber ini tuh dari siapa gitu. Gejala berdasarkan jurnal siapa atau penelitian siapa atau ya sumber mengenai gejala yang diderita tentang penyakit ini gitu. Kemudian yang kedua, jadi ini hanya kemungkinan dan kemungkinan tersebut gitu ada banyak gitu, sehingga tetap aja kita harus konsultasi kembali ke dokter secara langsung. Baik, mungkin itu presentasi dari sistem pakar, contoh sistem pakar yang kami temukan di Langit. Oke, makasih kepada kelompok 2 yang udah memaparkan presentasinya contoh aplikasi expert system. Selanjutnya dilanjutkan oleh kelompok 3. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu untuk kami kelompok 3 memberikan sedikit pemaparan dari tugas yang kami kerjakan. Baik, mungkin bisa dimulai aja. Nah, di sini yang pertama yaitu ada sistem pakar atau pengertian dari expert system, di mana ada pengertian menurut seorang ahli yang bernama Marimin. Beliau menyebutkan bahwa sistem pakar atau expert system itu merupakan sebuah kumpulan sistem yang membentuk perangkat lunak atau software dalam komputer yang dirancang untuk menggunakan fakta, teknik, dan ilmu dalam pengambilan keputusan atau masalah yang biasanya hanya bisa diselesaikan oleh tenaga ahli atau pakar dalam bidangnya. Nah, atau dalam arti lainnya, sistem pakar ini dapat diartikan sebagai suatu sistem komputer yang dirancang agar dapat menyelesaikan suatu masalah sebagaimana seorang ahli atau pakar menyelesaikan masalah di bidangnya. Next. Slide selanjutnya. Nah, yang selanjutnya di sini ada tipe sistem pakar, di mana terdapat 3 tipe, yaitu diagnostic system, identification system, decision support system.
Nah, yang pertama di sini ada diagnostic system atau sistem diagnosis. Nah, ini tipe ini merupakan sistem yang digunakan untuk membantu dalam menyimpulkan kesalahan dalam sistem berdasarkan gejalanya. Nah, salah satu contohnya yaitu MYCIN. Nah, MYCIN ini merupakan sebuah sistem pakar yang dapat membantu atau memudahkan para tenaga ahli yang belum berpengalaman dalam menangani suatu penyakit. Nah, yang selanjutnya atau tipe yang kedua yaitu identification system. Nah, identifikasi sistem ini atau sistem identifikasi yaitu merupakan sistem yang digunakan untuk mengidentifikasi atau menganalisis sebuah permasalahan dalam sistem pakar. Salah satu contoh aplikasinya yaitu Dendral. Nah, di mana Dendral ini merupakan sebuah sistem pakar atau salah satu sistem pakar yang digunakan untuk salah satunya dalam menganalisis atau mengidentifikasi struktur molekul campuran kimia yang tidak dikenal. Nah, yang terakhir atau tipe sistem pakar yang ketiga yaitu decision support system atau sistem pendukung keputusan. Nah, sistem ini tipe ini merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk membantu dalam proses pengambilan keputusan agar dalam pengambilan keputusan tersebut dapat dilakukan dengan cepat atau lebih baik. Nah, salah satu contohnya yaitu XCON atau XCON, salah satu aplikasinya. Nah, ini merupakan sebuah sistem pakar yang digunakan untuk mengkonfigurasi sistem komputer besar. Nah, yang selanjutnya, di sini ada kelebihan atau keunggulan dari sistem pakar, di mana ini beberapa kelebihan dari sistem pakar. Nah, yang pertama yaitu sistem pakar tidak perlu biaya dalam menggunakannya. Yang kedua, dapat memperoleh dan menyimpan pengetahuan pakar yang bernilai. Dan yang ketiga, dapat menghemat waktu dalam menyelesaikan pekerjaan karena sistem pakar ini dapat diakses secara online. Mungkin sekian dari saya, yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Nah, baik, selanjutnya ada cara kerja sistem pakar. Yang pertama ada cara kerja sistem pakar. Yang pertama itu ada knowledge base. Pada knowledge base ini ada dua tipe pengetahuan. Yang pertama itu rule base dan yang kedua knowledge frame. Rule base ini menggunakan struktur if then, sedangkan untuk knowledge frame itu menggunakan bentuk hierarki atau frame. Yang kedua itu ada inference engine. Nah, di inference engine ini ada dua strategi. Yang pertama forward chaining atau runut maju. Yang selanjutnya ada backward chaining atau runut balik. Jadi kalau forward chaining ini metodenya menggunakan yang pertama itu mengumpulkan informasi atau data terlebih dahulu, lalu kemudian ditarik kesimpulan sehingga dengan itu dapat mencari solusi dari permasalahan yang ada. Yang kedua itu ada backward chaining. Jadi backward chaining ini strategi pencariannya kebalikan dari yang forward chaining, yaitu dengan memulai hipotesa atau anggapan sementara terhadap masalah, sehingga kita dapat mengetahui apakah data atau informasi yang diambil sebagai hipotesa kita terbukti atau tidak. Next slide. Nah,
Selanjutnya ada contoh sistem pakar. Di sini kami mengambil MySyn. Jadi MySyn ini sistem pakar untuk mendiagnosis dan merekomendasikan pengobatan infeksi bakteri pada darah seperti meningitis dan bakteria. MySyn ini dikembangkan di Universitas Stanford di California pada tahun 1970-an. Dan MySyn ini telah menjadi template untuk banyak sistem berbasis aturan yang serupa seperti next slide. Nah, seperti ada. Jadi aplikasi ada ini ada di Play Store ya, dapat diunduh. Jadi aplikasi ini akan menjawab pertanyaan sederhana tentang kesehatan dan gejala pengguna. Jadi ada akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang akan kita jawab. Jadi gejala dan kondisi medisnya itu sudah ada. Lalu setelah kita menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan ada, kita dapat menerima laporan atau report dari aplikasinya. Contohnya ada di slide berikutnya. Nah, di aplikasi ini pertama kita akan diperintahkan untuk menginputkan keluhan yang kita rasakan gitu. Contohnya adalah dizziness atau pusing. Nah, terus di sini ada pertanyaan how does standing up affect your dizziness. Jadi aplikasi ini bertanya bagaimana kalau kita berdiri apakah akan mempengaruhi rasa pusing kita atau tidak. Nah, akan ada serangkaian pertanyaan yang akan diajukan oleh aplikasi ada ini untuk mendiagnosa penyakit yang sedang kita derita gitu. Slide selanjutnya. Nah, ini adalah hasil diagnosa dari aplikasi ada. Tadi yang pertama ada vertigo, essential hypotension, vestibular paroxysmia. Jadi diagnosa ini dikeluarkan berdasarkan keluhan-keluhan yang kita rasakan yang telah ditanyakan sebelumnya. Mungkin untuk penyajian materi dari kelompok 3 dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pemaparan materi maupun kendala internet. Ya, terima kasih. Oke, makasih kepada kelompok 3 ya yang udah menyampaikan, yang udah berbicara gitu ya pada kesempatan kali ini. Nah, sekarang dilanjutkan ke kelompok 4. Oke. Mungkin selanjutnya waktu dan tempat dan juga room saya persilahkan kepada kelompok 4. Sudah terlihat ya? Sudah. Oke, langsung saja. Saya dari kelompok 4 mau mempresentasikan sedikit tentang expert system. Apa itu expert system? Kalian pasti sudah pada tahu lah ya, pasti juga sebelumnya sudah baca-baca, sudah searching juga. Expert system atau sistem pakar adalah sistem yang berusaha mengisi pengetahuan manusia ke komputer agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang biasa dilakukan oleh para ahli. Dan sistem pakar yang baik dirancang agar dapat menyelesaikan suatu permasalahan tertentu dengan meniru kerja dari para ahli. Selanjutnya ini ada contoh untuk expert system ya. Ini adalah sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit mata. Nah, untuk aplikasinya sendiri itu seperti ini. Aplikasi ini menggunakan metode forward chain. Sudah dijelaskan tadi oleh saudara Winda atau Windy ya, lupa lagi, oleh kelompok sebelumnya. Jadi tidak perlu saya jelaskan kembali.
langsung saja saya coba aplikasinya. Di sini saya asal saja memasukkan gejala yang saya rasakan. Nah, setelah kita membantu gejala, akan keluar gejala lain yang berhubungan dengan gejala sebelumnya. Kita asal saja. Nah, sudah jadi. Penyakit Anda adalah seroptalmania. Mungkin sekian yang dapat saya presentasikan. Apabila ada pertanyaan, silahkan. Cenderung singkat ya presentasinya, enggak sampai 3 menit loh. Siap. Dari teman-teman ada yang mau ditanyain ke kelompok 4? Boleh. Rizky raise hand ya. Bahkan bisa di lower hand lagi. Ya, siap. Sebelumnya mau bertanya ini software-nya buatan sendiri atau dari GitHub atau dari orang lain gitu? Maaf, bisa diulang? Maaf. Ya, maaf, mungkin kurang jelas saya. Mohon maaf, ini software-nya itu hasil bikin sendiri atau dapat dari sumber lain? Oh ya, kebetulan aplikasi yang tadi itu hasil tugas besar kemarin itu apa sih? Yang Buneng ikat deh. AI. Kecerdasan buatan. Kelompok saya ada Nova, Carlita, sama Sri Ewo. Ya, jadi ini buatan sendiri ya? Tadi itu kan sistem pakar. Iya, sistem pakar, tapi yang membuatnya itu bukan seorang pakar gitu. Ngerti kan? Ya, mengerti. Kan yang paling penting itu knowledge base-nya itu dari para pakar, bukan yang buatnya. Jadi ini buatan sendiri ya. Tadinya sih saya kalau ini buatan dari sumber lain atau buatan orang lain, sebaiknya ya seperti yang moderator katakan tadi waktu kelompok saya presentasi itu sumbernya dicantumin gitu. Tapi ini buatan sendiri ya. Ya, jadi ya tidak ada yang bisa saya sampaikan lagi sih. Untuk presentasinya cukup bagus kalau singkat ya, padat gitu. Karena emang kan tadi sudah dijelasin sama dari Wida Ningsih kalau tidak salah ya. Jadi ya cukup sekian dari saya, dikembalikan lagi kepada moderator. Oke. Mungkin barangkali dari yang lain ada yang mau ditanyakan. Nah, mungkin dari Ilyas ya, ke Ilyas ini, Mas. Lebih ke teknis pembuatan sistem pakar tersebut ada kendala enggak? Atau gimana sih sampai Anda gitu ya, teman-teman dari kelompok AI Anda itu bisa membuat sistem pakar tentang gejala penyakit mata itu, gitu ya? Untuk kendala banyak sih, terutama dari pengumpulan data gitu. Gejala apa saja untuk yang bisa dikatakan bahwa apabila seseorang mendapatkan gejala tersebut sudah dipastikan sekian puluh % bahwa, dan kami juga untuk datanya mencari dari jurnal-jurnal orang lain gitu. Terus kenapa terpikir untuk membuat sistem pakar pada tugas kemarin itu karena ya asa tertantang itu yang cobaan. Udah. Nah itu Fajar Nurul Rahman, raise hand, silakan Fajar, boleh di lower hand dulu. Izin bertanya ya,
mengenai sistem yang telah rekan-rekan buat ini, apakah dalam mendiagnosanya, itu kan tadi diagnosanya itu saling berkaitan gitu ya, antara pertama diagnosanya apa, kemudian setelah itu ada diagnosa kembali, berarti 3 kali diagnosa ya, kemudian baru muncul hasil analisa dari sistem itu sendiri. Apakah ada perhitungannya nggak, berapa persen nggak dari gejala tadi gitu untuk penyakit tersebut? Itu kan cuma satu ya penyakitnya, apa tadi deh, ya itulah gitu ya, saya lupa lagi bahasa ilmiahnya. Kalau dari sistem yang kami temukan gitu kan, itu ada hitungannya, tapi bukan dalam bentuk persen, tapi dalam bentuk desimal ya 0, berapa gitu per penyakitnya. Ada beberapa penyakit tadi juga kan, apakah ada gitu untuk perhitungan tersebut? Oke, izin menjawab ya. Yang pertama tadi itu tidak hanya 3 langkah ya, tapi itu tergantung dari data gejala yang kita masukkan. Contoh nih untuk gejala mata rabun, contohnya si gejala juga udah terdeteksi. Nah, yang pertama itu. Yang kedua, kalau untuk perhitungan itu kan memakai Puji ya, apa sih, Puji Logic atau sistem Puji? Pazi. Untuk Pazi kayak Anda. Paji. Ya maaf Paji. Untuk aplikasi yang kelompok kami buat itu tidak menggunakan Paji gitu, tapi hanya langsung per chain. Jadi tidak ada perhitungan apa sih, kan kalau Paji itu ada dari 0 sampai 1 ya rentangnya. Semakin mendekati 1 itu semakin apa sih ya itulah, kalian juga udah paham. Tapi kami tidak, soalnya kan kemarin tuh belajar Paji juga tidak terlalu dalam ya Ilyas gak bisa gitu, kelompok kami gak ada yang bisa jujur saja. Jadi ya lah supaya jadi gitu lah. Iya. Jadi buat tugas kemarin mah cukup segitu. Tapi untuk kedepannya gitu, ada kemungkinan buat dikembangin lagi enggak? Gitu ya. Untuk dikembangin sih nggak mungkin, kalau ada ide yang lain tapi masih dalam sistem pakar ya bisa sih. Pengen sih nyoba Paji, tapi ya lihat nanti aja gitu. Kalau untuk aplikasi ini mah udah segini aja. Oke. Mungkin Fazi bakal lebih apa ya? Bakal lebih teraplikasikan di mata kuliah KSC ya, kendali sistem cerdas kayak gitulah. Nah, dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanya lagi nggak? Halo. Itu bisa digali loh, lebih apa ya? Karena itu aplikasi buatan sendiri gitu. Jadi perlu banyak pengalaman yang di-share gitu buat video ini. Untuk waktu mungkin tinggal 1 menit lagi untuk kelompok. Boleh demonstrasikan ulang? Oh, boleh ya, silakan ya. Gak bisa ketahuan bugnya. Mungkin bakal ada klik gejala terus bakal nggak ada hasil, mungkin kayak gitu ya contohnya bagian. Nah gitu, jadi endless loop gitu. Kalau gak ketemu si penyakitnya malah balik lagi ke awal gitu aja terus gitu bugnya tuh, karena gak pakai sistem Paji gitu. Ini membandingkan gitu ya dengan sistem yang saya temukan di Langit, yang karya siapa tadi, Faris Rizky Tanjung, yang saya unduh dari GitHub. Itu apa ya, ketika gejalanya sedikit gitu, misalkan tadi apa aja tadi itu, pusing, batuk, sesak napas gitu, cuma 3 gitu yang diinputkan.
dengan 3 gejala tersebut banyak penyakit yang mengalami gejala tersebut gitu. Jadi kemungkinan besar tidak akurat. Nah, dari sana sistem langsung memberikan permohonan maaf gitu tadi itu. Mohon maaf apa gitu tadi itu. Mungkin untuk demonya bisa teman-teman dilakukan sendiri ya. Untuk alamatnya sudah saya kirim di kolom chat. Itu jadi dari data yang Anda kumpulkan itu gitu, seberapa banyak perkiraan Anda untuk dalam keakuratannya gitu mungkin. Menurut jurnal yang saya baca dan menjadi referensi, akurat pisan. Jadi saya mah cuman si jurnal eta teh diimplementasikan bikin aplikasi ieu gitu tah. Maafnya ku Sunda. Oh, jadi sudah ada jurnal penelitian sebelumnya tentang gejala-gejala dan kemudian Anda implementasikan ke expert system gitu. Iya. Cukup. Siap, oke. Kelompok 4 ada closing statement enggak? Sekian dan terima kasih. Oke, sangat singkat sekali ya. Ini Anda Fahrul, Fauzan sama Gerut nggak ngobrol nih. Ngobrol naon tuh dah. Saya pun kuliah. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi diskusi mengenai expert system dari kelas knowledge based system telah dilaksanakan. Semoga sedikit atau banyaknya dapat memberi manfaat bagi kita semua. Terima kasih telah mengikuti jalannya diskusi pada kali ini. Saya mohon maaf apabila selama pemanduan acara pada diskusi kali ini ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.